Ngomongin soal uang dalam pernikahan itu, wah bisa jadi topik yang seru sekaligus bikin pusing ya kan? Siapa yang harus bayar tagihan, penghasilan suami buat apa, penghasilan istri buat apa, dan yang paling penting, sebenarnya duit kita itu punya siapa sih? Nah, daripada nebak-nebak, yuk kita bedah bareng-bareng aturan mainnya menurut hukum di Indonesia. Pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Mau itu cuma buat bercandaan atau mungkin ada yang beneran mikir begini? Kayaknya ungkapan ini tuh udah jadi legenda urban di banyak rumah tangga kita. Nah, ini dia nih, pertanyaan kuncinya. Kalau kita kesampingkan dulu soal kebiasaan atau perasaan, gimana sih undang-undang di negara kita ngelihat status uang suami dan istri? Apa hukum setuju sama pepatah tadi atau justru punya aturan yang beda banget? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget loh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau Anda menikah tanpa ada perjanjian apa-apa sebelumnya, hukum di Indonesia itu secara otomatis menerapkan satu konsep fundamental yang wajib banget kita semua tahu, yaitu harta bersama. Jadi apa sih harta bersama itu? Gampangnya gini, ini tuh semua penghasilan. Mau itu gaji, bonus, keuntungan bisnis, apapun yang didapat oleh kamu atau pasanganmu selama pernikahan berlangsung. Ini adalah aturan standar yang langsung berlaku begitu kalian sah jadi suami istri. Dan yang paling krusial dari konsep harta bersama ini adalah angka ini, 50%. Hukum itu nggak peduli siapa yang gajinya lebih gede atau siapa yang kerjanya lebih keras. Pokoknya, semua pendapatan yang masuk ke dalam kantong harta bersama, secara hukum kepemilikannya dibagi rata setengah-setengah. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalnya, gaji suami 20 juta sebulan. Secara hukum, 10 jutanya itu hak istri. Begitu juga sebaliknya, kalau istri punya bisnis online dengan penghasilan 10 juta, ya 5 jutanya itu hak suami. Jadi jelas banget ya, pepatah uang istri ya uang istri doang itu ternyata nggak berlaku di mata hukum. Eits, tapi tunggu dulu, tentu aja ada pengecualiannya. Gak semua aset itu otomatis jadi milik bersama kok. Hukum juga mengakui ada kategori aset yang statusnya tetap jadi milik pribadi masing-masing, bahkan setelah menikah sekalipun. Nah, harta bawaan ini ada 3 jenis utama. Pertama, semua aset yang udah kamu punya dari sebelum nikah. Rumah, mobil, tabungan, apapun itu. Kedua, warisan yang kamu terima meskipun dapatnya pas udah nikah. Dan yang ketiga, hadiah atau hibah yang emang secara spesifik dikasihnya cuma buat kamu. Aset-aset ini 100% dapat jadi milik pribadimu. Terus gimana kalau kamu dan pasangan pengen punya aturan yang beda dari aturan standar tadi? Bisa nggak? Jawabannya, bisa banget. Hukum kita menyediakan jalannya, yaitu lewat perjanjian pisah harta, atau yang lebih populer disebut prenok. Ini cara yang sah buat mengatur keuangan pernikahan sesuai kesepakatan berdua. Coba deh lihat perbandingannya, beda banget kan? Tanpa prenup, semua penghasilan seolah-olah masuk ke satu rekening bersama. Nah, kalau pakai prenup, harta suami ya punya suami, harta istri ya punya istri, semuanya terpisah. Ini bukan soal nggak percaya sama pasangan loh, tapi seringkali ini jadi solusi praktis, misalnya buat melindungi aset keluarga dari risiko utang bisnis salah satu pihak. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin agak sensitif, tapi ini super penting untuk dipahami. Apa yang terjadi sama semua aset ini kalau, amit-amit, pernikahan harus berakhir di tengah jalan karena perceraian? Aturannya tuh tegas dan jelas banget. Semua aset yang masuk kategori harta bersama atau yang biasa disebut harta gonogini kalau dalam konteks perceraian, wajib kudu harus dibagi rata, 50-50. Titik. Nggak peduli siapa yang gajinya lebih besar, atau bahkan kalau cuma salah satu aja yang bekerja. Dan ini filosofi hukum dibaliknya yang menurut saya keren banget. Undang-undang kita itu melihat pernikahan sebagai sebuah tim. Jadi kontribusi seorang ibu rumah tangga yang ngurus anak dan rumah itu dianggap sama berharganya dengan kontribusi finansial dari pasangan yang bekerja. Keduanya adalah pilar keluarga, makanya pembagiannya pun harus adil. Rangkuman ini bikin semuanya jadi makin jelas ya. Harta bersama dibagi rata. Harta bawaan ya balik lagi ke pemilik aslinya. Tapi perhatikan deh poin ketiga, utang keluarga. Sama kayak aset, utang yang dibuat selama pernikahan juga jadi tanggung jawab bersama buat dilunasi. Jadi bukan cuma enaknya aja yang dibagi, susahnya juga ditanggung bareng. Oke, setelah semua penjelasan panjang lebar tadi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih poin-poin paling penting yang harus kita bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Jadi, ada 3 langkah kunci nih menuju keuangan yang lebih jelas dalam pernikahan. 1. Pahami aturannya. Sekarang Anda udah tahu kan aturan dasarnya gimana? 2. Dan ini yang paling penting, komunikasikan sama pasangan. Ngobrol diskusi, jangan dipendam sendiri. Dan yang ketiga, kalau memang perlu, jangan ragu buat konsultasi sama ahlinya. Misalnya notaris. Ingat ya, kejelasan di awal itu investasi buat keharmonisan jangka panjang.
Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Tahu hukumnya itu satu hal, tapi menerapkannya dalam hubungan itu soal lain. Jadi sekarang setelah Anda tahu semua ini, percakapan apa sih yang kayaknya perlu banget Anda mulai dengan pasangan? Mungkin ini waktu yang tepat untuk duduk bareng dan mastiin kalian berdua ada di halaman yang sama soal uangku, uangmu, dan uang kita.